Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bastian. Saya adalah dokter yang akan menangani Bapak. Nah, saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu identitas Bapak. Nama Bapak Rokan, usianya 30 tahun dan juga jenis kelaminnya laki-laki. Apakah benar? Benar. Baik, di sini juga sudah ada rekam medisnya Pak. Nah, saya akan melakukan splinting bandaging kepada Bapak dan mungkin selama prosesnya ini akan sedikit menyakitkan. Nah, namun saya akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Apakah Bapak bersedia? Oke, saya bersedia. Baik, jadi pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah inspeksi. Nah, untuk inspeksi kita lihat pada bagian kulitnya ini adakah perubahan warna atau tidak. Setelah itu kita lihat juga adakah perfusi atau tidak. Nah, ternyata di sini memang ada hematoma dan juga ada memar. Selanjutnya kita lihat adakah luka atau tidak. Ternyata tidak ada luka. Setelah itu kita lihat adakah deformitas atau tidak, dan ternyata memang ada deformitas, yaitu shortening. Setelah itu kita lihat juga pada bagian kakinya adakah pembengkakan atau tidak. Ternyata memang ada pembengkakan. Nah, inspeksi ini sudah selesai. Jika sudah selesai, kita lanjut dengan palpasi. Untuk palpasi ini kita pegang pada kaki pasien. Yang kita periksa adalah apakah pasien ini mengalami diskontinuitas tulang. Ternyata memang ada diskontinuitas. Setelah itu kita juga periksa adakah krepitasi atau tidak. Ternyata tidak ada. Setelah itu kita periksa juga adakah deformitas atau tidak. Ternyata ada. Ada juga pembengkakan dan kita akan memeriksa nyeri tekan. Pak, apakah ini sakit? Sakit, Pak. Sakit. Baik, berarti ada nyeri tekan. Setelah itu kita periksa fungsi sarafnya, mulai dari bagian dari sensorik. Untuk sensorik kita sentuh bagian pasien. Pak, apakah di sini terasa? Di sini? Kalau di sini? Di sini? Baik, jika sudah terasa berarti normal. Setelah itu kita tes fungsi motoriknya. Untuk tes fungsi motorik kita minta Pak boleh digerakin jari kaki kanannya. Nah, baik. Berarti normal. Setelah itu kita cek sirkulasinya. Untuk mengecek sirkulasi, pertama kita akan cek bagian dari posterior tibial arteri. Setelah itu anteriornya. Ternyata normal. Jika sudah, kita pada bagian dari capillary refill test. Untuk capillary refill test kita dicek. Nah, baik, jika sudah ternyata normal juga. Selanjutnya kita simpulkan kepada pasien, Pak, Bapak kan di sini mengalami close fracture pada bagian middle third, pada bagian kaki bawah kanan Bapak. Nah, kaki bawah kanan Bapak ini tidak boleh bergerak terlalu sering, atau mungkin tidak boleh ada pergerakan tambahan yang bisa membuat kaki Bapak merasa sakit. Oleh karena itu splinting bandaging ini diperlukan, Pak. Nah, kita lanjutkan dengan pemilihan dari spak yang sesuai ukurannya. Spak yang sesuai ukurannya ini harus menutupi dua sendi, yaitu sendi kaki dan juga sendi lutut. Jika sudah dipilih, kita akan minta kepada asisten untuk melakukan traksi. Mangga asisten untuk melakukan traksi. Setelah itu jika sudah, kita akan menaruh spak kayu ini di bagian posterior, lalu bagian lateral, dan juga bagian medial. Nah, jangan lupa kita letakkan pensnya juga pada bagian malleolus lateral, malleolus medial, dan juga pada bagian dari fibula. Kita letakkan pada bagian fibula di sini. Nah, jika sudah, kita akan memilih perban yang sesuai. Kita mulai perban dari bagian distal ke bagian proksimal di sini. Kita mulai perban seperti ini.
Nah, jika bandage-nya terasa tidak cukup, kita bisa tambahkan satu lagi. Ingat, harus menutup bagian dari dua sendi. Nah, jika sudah, kita tes, mana diturunkan. Nah, jika sudah, kita akan lakukan tes ulang dari neurovaskulernya. Mulai dari sensorik, Pak di sini terasa, dan juga motorik. Pak, mangga gerakan jari kakinya. Baik, berarti sudah normal. Setelah itu kita juga tes bagian vaskularnya dengan pada bagian di sini di anterior tibial arteri. Jika sudah, kita tes juga capillary refill test. Baik, normal. Berarti kalau sudah normal seperti ini, berarti splinting bandagingnya sudah berhasil. Terakhir, kita edukasi kepada pasien mengenai simptom-simptom dari compartment syndrome. Pak, jika Bapak mengalami rasa nyeri pada kaki Bapak, atau mungkin kesemutan, kelumpuhan, mungkin warnanya menjadi pucat, atau kurangnya darah, Bapak harus segera melapor kepada dokter, karena itu merupakan tanda gejala dari compartment syndrome, Pak. Nah, selanjutnya jangan lupa kita juga berikan edukasi kepada Bapak mengenai terapi lanjutannya. Nah, alhamdulillah splinting bandaging ini telah selesai. Kita jangan lupa juga kita dokumentasi, kita tulis tanggal dan waktu pengerjaan dari splinting bandaging. Setelah itu kita tulis juga ukuran dan jenis partnya. Jangan lupa kita juga tulis respon pasien saat prosedur berlangsung. Dan juga kita tulis juga nama yang bertanggung jawab atau dokter yang bertanggung jawab terhadap splinting bandaging ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.